Wadidaw, gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menurut Ketua PKS Jawa Barat, Haru Suandaru, sangat berbahaya. Saya sangat setuju, karena memang kepemimpinan gaya Deddy Mulyadi yang turun ke bawah sangat berbahaya. Berbahaya buat pemimpin-pemimpin yang suka main proyek, karena mereka akan malu sama Deddy Mulyadi, karena proyek-proyek anggarannya akan dimainkan, tapi dilihatnya Deddy Mulyadi malah menghemat anggaran. Bagaimana nggak berbahaya buat mereka? Pemimpinan Deddy Mulyadi membuat para pemimpin harus melihat beliau harus turun ke bawah. Capek, aduh bagaimana, capek sekali harus turun ke rakyat, datang ke rakyat tuh capek Deddy, aduh membuat mereka akan kelabakan, pusing, karena rakyat akan mencintai orang-orang seperti Deddy. Dan kami yang biasa sibuk duduk di kantor dan main proyek, bagaimana nasib kami? Hai Deddy, kamu membahayakan kami. Dan ingat Pak Deddy, kami kan banyak partai-partai pengusung, kami harus ngopeni mereka. Masa kami harus ke rakyat terus? Bagaimana ini partai-partai yang telah mengusung kami? Biayanya bagaimana teman-teman? Aduh, pusing Deddy, kamu membahayakan kami. Dan ingat Pak Deddy, ya, biaya politik untuk jadi gubernur itu tidak murah Pak Deddy. Kami harus bagaimana Pak Deddy, harus ngopeni juga pengusaha-pengusaha yang sudah bantu kami waktu kami pemilihan kemarin. Kegiatan hari ini Pak bisa disampaikan Pak, tuntutannya apa, kemudian tadi mulai jam berapa? Tuntutannya ya kita cabut SE Gubernur 45 ya, 45 PK 03 2025 6 Mei yang keluar tanggal 6 Mei 2025. Tuntutan kita aja satu, cabut dan hapuskan pelarangan study tour sekolah di Jabar, study tour keluar wilayah Jabar. Ini dampaknya betul-betul sangat serius, ya. Sepertinya ya KDM sebagai Gubernur Jawa Barat ya nggak memikirkan dampak ini. Semuanya. Nggak memikirkan dampaknya. Ya sehingga aksi ini bisa terjadi, ya inilah sebagai dampak, sebagai jawaban kita, bukti, fakta nyata bahwa seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat, yang 3 elemen itu, satu usaha transportasi pariwisata, yang kedua usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum, yang ketiga UMKM pariwisata. Ini yang paling terdampak. Ancaman PHK kepada mereka ini sudah di depan mata. Bahkan beberapa UMKM sudah melakukan layoff. Ya, mereka pekerja-pekerjanya sudah banyak yang dirumahkan. Penginapan atau hotel. Ya, sudah ada beberapa yang pekerja-pekerja yang sudah dirumahkan. Nah, kekhawatiran kami paling besar adalah karena usaha transportasi pariwisata di Jawa Barat ini banyak. Dan banyak sekali karyawan-karyawan yang informal. Ya mereka bukan karyawan, mereka mitra. Mereka bisa bekerja mendapatkan penghasilan karena ada order, ada pesanan, ada order jalan. Nah, mereka tidak order jalan tidak dapat pemasukan. Nah ini yang terjadi saat ini setelah keluarnya terbitnya SE Gubernur tersebut. Kenapa? Saya mengatakan di beberapa media sosial ya. Saya mengatakan ada yang menyampaikan apakah program studi tour sekolah di Jawa Barat menjadi menu utama bisnis pariwisata? Saya katakan iya. Tunjukkan dan buktikan sejak beberapa tahun silam pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata, ya, dinas terkait membuktikan nggak animo pariwisata Jabar ini banyak dikunjungi wisatawan? Berapa persen? Jadi saya ibaratkan, jika kita tahu Bali, Pulau Bali, banyak wisatawan asing di sana, nggak mikir, walaupun misal gubernurnya melarang study tour, nggak mikir, setiap hari kok usaha itu berjalan, ya, yang punya usaha transportasi pariwisata juga berjalan. Nah, maka saya bilang segmen pasar study tour sekolah ini ibarat wisatawan mancanegara di Jawa Barat ini.
dan paling tinggi memang pangsa pasarnya. Captive marketnya jelas. Nah, kalaupun ada kelemahan atau kekurangan yang disampaikan oleh Gubernur KDM karena adanya laporan orang tua siswa yang keberatan dengan ya harga atau tarif study tour bagi siswa-siswa sekolahnya, sehingga orang tua merasa terbebani, ya solusinya bukan dilarang. Kami sudah beberapa kali menyampaikan perbaikan, pembenahan. Ya kan? Kami juga akan kasih masukan-masukan tentang hal itu. Ya, dan stakeholder yang lain siap. Tapi kenapa Pak Gubernur KDM melarang? Nah, saya pikir ini Pak petir di siang bolong. Ya, para pengusaha di sektor pariwisata, para pekerja di sektor pariwisata yang 3 elemen tadi mendapatkan surat keputusan. Dengan pemberlakuan surat keputusan tersebut, tentunya menghilangkan nafkah kami, menghilangkan pendapatan perusahaan. Ingat loh, perusahaan pariwisata, perusahaan-perusahaan yang bergerak di pariwisata di Jawa Barat ini, awal tahun sudah ada beberapa yang melakukan investasi. Hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan study tour, karena SE tersebut tanpa pengkajian, boleh dikatakan SE itu dolim, karena undang-undang pun tidak melarang study tour. Study tour ada di dalam ekstrakurikuler. Makanya Pak Menteri Pendidikan juga Menteri Pariwisata tidak pernah melarang study tour. Hanya Bapak Gubernur Jawa Barat yang melarang study tour. Kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Kami selama 6 bulan tidak ada karena banyak pas mau berangkat itu langsung di cancel. Kalau masalah cancel aja nggak masalah, persoalannya kita harus mengembalikan uang tersebut sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke PO, sudah masuk ke resto. Nah, yang sangat memberatkan itu pada saat kita mengembalikan uang, bukan angka sedikit. Iya, puluhan juta bahkan ratusan bahkan miliaran se-Jawa Barat. Nah, ini makanya ini kebijakan yang sangat bijak. Makanya kami ke sini hanya menuntut satu, cabut SE Gubernur tahun 2025. Seperti apa mungkin Pak? Jadi blokadenya itu seputaran Diponegoro, Surapati, dan salah satunya adalah di sektor Kalibata. Jadi memacetkan dari arah barat ke arah timur. Salah satu sudah kami turun dengan jajaran kepolisian karena itu tuntutan dari para pengusaha bis dan salah satunya tentang wisata. Tadi sempat ada keributan sendiri, mungkin bisa diceritakan kronologinya sendiri. Ya, jadi kalau itu mah pasti semuanya emosi kan gitu. Emosi pengendara lain, sangat macet, emosi juga dari para teman-teman dari itu bis itu sama lah. Jadi kita harus bisa saling meredamkan. Ini tidak ada penyelesaiannya hal ini. Jadi semuanya harus bisa meredam, baik pengguna kendaraan maupun teman-teman dari pengusaha bis. Misalnya begini, kalau yang di lingkaran dari boleh nggak melakukan studi dari Cirebon ke Kuningan, Ciayu Majakuning, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah tegaskan, kepala daerahnya harus ngerti makna studi tour. Ini makna pendidikan. Artinya makna studi tour itu adalah proses dilakukan studi di luar sekolah yang sifatnya penelitian, meneliti misalnya vulkanik
gunung berapi, meneliti daerah aliran sungai, meneliti sampah, meneliti sistem pengelolaan pupuk pestisida, pupuk organik, kemudian meneliti ruang-ruang yang ada yang bersifat di semesta, melihat bintang, melihat bulan. Jadi lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan kerja ke industri. Itu sebenarnya analisis studinya. Nah, sekarang ini dengan adanya demo adalah pekerja pariwisata dan pengelola bis pariwisata serta para pengelola travel pariwisata itu menunjukkan bahwa studi tur yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi turnya, dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Jadi Pak, kalau studi tur itu masih sesuai gitu dengan fungsinya, fungsi pendidikan itu? Iya, tapi pada prakteknya penyimpangan. Kan sebenarnya kalau melakukan studi bisa di dalam kotanya. Lab di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Anak-anak jurusan biologi untuk menggunakan lab menganalisis mikroorganisme, menganalisis mikroba, virus, tinggal ke rumah sakit. Apa nantinya provinsi mengarahkan untuk studi tur itu di daerah sendiri? Cukup di daerahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing cukup. Nggak usah keluar. Kenapa? Di setiap kabupaten lab sudah lengkap. Atau Di misalkan ada setiap aturan, Pak? kabupaten sudah ada sawah. Di setiap kota juga ada areal-areal yang bisa menjadi basic penelitian. Ada sanksi? Ya? Oh, kepala sekolahnya saya copot. Wali Kota Bandung juga sama ya? Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, Wali Kota Bandung gini, Wali Kota begini. Wali Kota Bandung tuh begini sebenarnya kalimatnya. Urusan piknik. Urusan piknik, kalau urusan piknik peks kok masing-masing, yang penting mah tong maksa. Kalimatnya itu kok. Bukan pencabutan larangan studi tur. Orang yang kalau mau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran, ya piknik aja terbuka. Nah, kalau piknik nggak usah sekolah yang menyelenggarakan. Saya kan tidak melarang piknik. Sekolah setiap orang boleh berpiknik, boleh berwisata, silahkan. Tetapi tidak boleh menggunakan institusi sekolah sebagai alat untuk memobilisasi siswa untuk piknik. Pak, untuk studi tur ini kan berarti nantinya nggak paham gitu studi tur. Studi tur tetap dilaksanakan di dalam kota untuk kepentingan penelitian. Sederhana kan? Yang didemokan adalah piknik. Gitu loh. Masa misalnya begini, masa studi tur yang demonya dari Jogja? Aturan Bupati Sumedang setuju Pak untuk studi tur? Hah? Sama dengan ucapan saya. Dia dilakukan di dalam Kabupaten Sumedang.